rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat bidang pengawasan, ya. Karena kita banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Masalah pembangunan jalan ini kan masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa yang dibangun itu jalan negara, jalan provinsi atau jalan kabupaten. Masyarakat tahunya itu jalan kabupaten pula. Ya, itu rusak bro. Nah, jadi kami pada hari ini ya rapat koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5, Pak Saiful beserta jajarannya tentang perkembangan progres ya, kegiatan Balai Besar tahun 2020 dan rencana 2021. Bahwa di Sumatera Selatan pada tahun 2020 dengan anggaran 1,2 triliun ya, APBN yang dialokasikan untuk seluruh ruas jalan yang melintasi di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan dari penyampaian tadi, progres sedang berlangsung dan rata-rata di atas 60% sudah. Ini ada yang mencapai 80%. Walaupun di tengah kondisi pandemi COVID saat ini, kita bersyukur bahwa pelaksanaan jalan nasional ini tidak terhambat. Walaupun mungkin ada mekanisme pembayaran yang secara teknis mereka yang mengatur, tetapi secara fisik di lapangan sesuai dengan perencanaan mereka. Ya. Artinya ruas-ruas jalan nasional ini dari peta yang kita dapat ada semua ya yang melintasi kabupaten kota itu ada semua penanganannya. Jadi dibagi menjadi 3 wilayah, wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3. Ditambah ya saat ini sedang proses lelang penanganan pembangunan jalan nasional Palembang menuju Tanjung Api-Api. Ya, Kabupaten Banyuasin itu sekarang sudah menjadi jalan nasional. Nah, ini akan sangat membantu perkembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api ke depan, ya, dengan kondisi jalan yang nantinya akan meningkat kualitasnya. DED Underpass Simpang Caritas. Nah, ini juga menjadi PR kita warga Kota Palembang ya, agar kiranya nanti juga akan ada terkena dampak pembangunan itu untuk ruko-ruko yang ada di sepanjang Simpang Caritas dan sekitarnya. Nah, ini kita juga perlu sosialisasikan dari sekarang. Mudah-mudahan masyarakat yang sempat membaca berita ini ya bisa mempersiapkan diri mereka masing-masing ya. Nah, dengan selesainya DED tahun 2021 itu ketahuan semua ya, ruko-ruko mana yang untuk pembangunan underpass Simpang Caritas itu, mungkin mulai dari Pasar Cinde sampai ke Hotel Anugerah ya, itu yang terkena ya. Nah, kita harapkan mereka dapat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk dibebaskan supaya pembangunan itu bisa terlaksana nanti. Melalui surat Ketua DPRD mengundang Bupati Wali Kota, bukan saja yang Palembang, tapi sekaligus langsung bersama-sama untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada. Karena Simpang Sekip itu yang ditunggu hanya surat pernyataan Wali Kota tentang 6.000 persil itu bebas. Nah, kita ingin sejauh mana ya progresnya. Kalau tidak secepat mungkin diselesaikan, sampai kapan akan dibangun untuk membebaskan 6.000 persil. Jadi balai menunggu surat bahwa 6.000 persil ini bebas. Ada statusnya itu ya. Nah, sekarang
tugasnya adalah tugas pemerintah Kota Palembang. Nah ini belum 6.000 persil. Yang kemarin kan diawali oleh Wali Kota Palembang memugar kantor camat Kemuning. Nah ini persoalannya. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang signifikan. Semua progres. Kita sampai dengan hari ini sudah 70,9%. Saya rasa prognosis kita mungkin sekitar 97 atau 98% bisa tercapai. Cuman kami minta akan ditindaklanjuti rapat ini dengan rapat minggu depan. Ada masalah yang lahan kabupaten ini akan kita rapatkan di sini supaya dapat ada solusinya. Oke, Pak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.